Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi terkait hambatan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama di sini ada pengertian TIK. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi. TIK juga mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan komunikasi. Dalam pendidikan, TIK digunakan sebagai media untuk mendukung proses pembelajaran. Terus selanjutnya ada peran TIK dalam pendidikan. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang kedua, membantu penyampaian materi lebih interaktif. Dan yang ketiga, mendukung inovasi dalam metode pembelajaran. Dan yang terakhir, mempermudah akses informasi bagi guru dan siswa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah ketimpangan akses, keterampilan, dan pemanfaatan TIK terjadi antara individu maupun kelompok dalam dunia pendidikan. Adapun beberapa bentuk kesenjangannya, yaitu yang pertama, akses terhadap perangkat dan internet, yang kedua, keterampilan penggunaan teknologi, dan ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada faktor dan dampak kesenjangan digital. Adapun yang pertama yaitu faktor penyebabnya. Ada faktor ekonomi, geografis, pendidikan, dan infrastruktur. Adapun dampaknya yaitu ketidakmerataan kualitas pembelajaran, rendahnya efektivitas penggunaan TIK, dan menurunnya motivasi belajar siswa. Selanjutnya upaya mengatasi kesenjangan digital. Penyediaan infrastruktur dan akses internet. Perhatian, interaksi digital bagi guru dan siswa. Pemanfaatan media pembelajaran alternatif. Kolaborasi antara komunitas sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, kami akan membahas materi terkait keterbatasan infrastruktur sekolah. Nah, di sekolah itu terdapat beberapa fasilitas, terdapat keterbatasan terhadap fasilitas pendukung untuk TIK di sekolah. Hal itu menjadi hambatan utama dalam pembelajaran berbasis teknologi. Di antaranya yaitu yang pertama ada perangkat teknologi terbatas, yang kedua akses internet yang tidak memadai, yang ketiga listrik tidak stabil, lalu yang keempat adalah sarana pendukung kurang lengkap. Yang selanjutnya ada dampak dari keterbatasan infrastruktur sekolah. Yang pertama ada pembelajaran berbasis TIK tidak optimal, yang kedua pengalaman belajar siswa yang terbatas, dan yang ketiga terjadi kesenjangan kualitas pendidikan. Dan solusi dari keterbatasan infrastruktur sekolah ini yang pertama yaitu ada pengadaan fasilitas secara bertahap, yang kedua optimalitas penggunaan fasilitas yang ada, dan yang terakhir yaitu ada kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta. Selanjutnya kita akan membahas tentang keamanan cyber anak. Keamanan cyber merupakan upaya melindungi anak dari risiko digital penting dalam penggunaan TIK di lingkungan pendidikan. Bentuk ancaman anak terhadap sosial media atau teknologi, yang pertama cyberbullying, yang kedua kebocoran data pribadi, yang ketiga konten negatif, dan yang terakhir penipuan online. Adapun dampak dan upaya keamanan cyber. Yang pertama, dampak gangguan psikologis, yang kedua menurunnya fokus belajar, dan yang terakhir rasa takut menggunakan teknologi. Adapun upaya pencegahan, upaya keamanan cyber. Yang pertama edukasi literasi digital sejak dini, yang kedua pengawasan penggunaan teknologi, yang ketiga penggunaan aplikasi yang aman, dan yang terakhir pembatasan akses konten. Selanjutnya di sini ada resistensi terhadap teknologi. Resistensi adalah sikap penolakan terhadap penggunaan teknologi, umumnya terjadi pada guru dan juga siswa. Adapun bentuk dari resistensi, yang pertama ada penolakan penggunaan media digital, yang kedua kurangnya minat belajar teknologi, dan yang ketiga ketergantungan pada metode konvensional. Selanjutnya ada dampak dari resistensi. Yang pertama, pembelajaran kurang inovatif, yang kedua pemanfaatan TIK tidak maksimal, dan yang ketiga keterlambatan mengikuti perkembangan pendidikan. Adapun solusinya yaitu yang pertama pelatihan penggunaan teknologi, yang kedua pendampingan dalam pembelajaran digital, yang ketiga ada pemberian motivasi
Dan yang keempat ada pengenalan teknologi secara bertahap. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.